Gandeng pemerintah Kabupaten Jayapura, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menggelar sosialisasi pembinaan kesadaran bela negara. Membentuk kesadaran bela negara. Hal ini masih belum bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari di semua kalangan. Kurangnya pemahaman. Banyak orang mungkin tidak memahami sepenuhnya apa arti rasa bela negara dan bagaimana mereka dapat berkontribusi. Pendidikan dan informasi yang kurang dapat menyebabkan kurangnya kesadaran akan pentingnya bela negara. Kesadaran bela negara juga dapat menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme di dalam diri masyarakat. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, penuh tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Untuk mengetahui lebih dalam, yuk kita sama-sama cari tahu tentang pendapat sekitar mengenai kesadaran bela negara. Oke, balik lagi sama Fajri sama Hanif. Di sini kita bakal nanya-nanya nih seputar topik-topik MKWK kita. Kita langsung aja kali ya, nggak usah tanpa banyak basa-basi dulu. Boleh. Oke, gimana sih menurut lo kayak Pancasila itu dapat kayak bisa ngebentuk kesadaran bela negara gitu dalam kehidupan sehari-hari lo? Oke, kalau gua dulu ya. Fajri dulu kali ya. Kan gua membahas dulu dari sila pertama sama kedua nih, sama ketiga deh. Saat yang pertama itu kan kayak ketuhanan Maha Esa biasa kan. Jadi kayak gue lihat dari perjuangan orang-orang terdahulu tuh, yang orang Islam, pesantren segala macam, lawan penjajah segala macam, itu kan termasuk bela negara kan. Nah makanya gue teladanin ilmu mereka, kayak gue sering ngaji, gue lakuin sholat, gue lakuin puasa segala macam. Tuh yang kedua itu kan kemanusiaan dan beradab. Itu gue kayak mungkin gue saling membantu sama sesama nih, kayak ada orang lagi gimana gue bantuin. Itu kan termasuk bela negara kan. Iya, betul. Terus juga gue bisa aja setiap waktu gue SMP nih atau SMA, gue tiap Senin gue upacara. Terus salah satu bentuk bela negara juga kan ya. Betul ya. Oke, kalau misalkan dari lo nih Hanif, tadi kan Fajri udah nyebutin satu kedua. Nah, kalau sila selanjutnya gimana nih menurut lo? Sila ya mungkin gue bisa ngambil dari sila keempat ya. Oke. Kita manusia ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Nah itu bisa diambil dari kayak pimpinan dari pemerintah juga untuk mengawal, membimbing para rakyat untuk membela negara gitu. Tugas mereka ya, gitu. Betul, untuk mengajak gitu, untuk membangun negara yang lebih baik dan bagus gitu. Dan yang kelima itu Keadilan. Betul, keadilan itu kayak untuk rakyat lah, untuk biar hidup rakyat tuh adil dan makmur gitu. Jadi kalau setiap negara tuh kalau punya keadilan dan suatu keadilan yang kuat dan kokoh atau yang sangat-sangat ya seimbang gitu, ya pasti bisa lah untuk berkembang negara dan kuat untuk negara yang lebih runtuh ya. Iya betul, nggak runtuh, nggak gampang runtuh gitu. Jadi, karena keadilannya sangat kuat dan seimbang. Iya betul, seimbang gitu. Rata lah ya. Rata, ya betul. Dari Fajri tadi kan secara simpel ya, kita simpel aja lah, kayak misalkan ngaji. Terus Betul. upacara itu tuh udah salah satu bentuk Gitu bela negara gitu kan. negara. Yang simpel-simpel aja guys. Iya, Jadi, simpel-simpel. Iya. Oke, kita mungkin next aja kali ya ke pertanyaan selanjutnya, kayak apa aja sih nilai-nilai Pancasila yang dapat lo aplikasiin gitu untuk gimana ngebangun kesadaran bela negara nih secara simpel aja nih, dan secara kayak menurut lo kayak gimana sih pendapat lo? Mulai dari Hanif dulu mungkin Boleh. Kesadaran negara untuk membangun ya. Iya. Ya kesadaran negara pertama ya paling gampang nih, taatin peraturan. Taatin peraturan yang ada. Itu yang paling simpel Iya, ya. paling simpel kayak ada di undang-undang atau di lalu lintas, itu termasuk untuk membangun negara atau atau jadi kayak taat lah lalu lintas sekarang untuk membangun negara. Karena gini, satu rakyat, kalau rakyat menaati peraturan pasti semua rakyat ikut gitu. Negara bakal enak lah gitu loh. Kayak contohnya pakai helm, bawa SIM, yang simpel-simpel aja gitu. Dari hal-hal kecil dulu aja mulainya ya. Betul. Dari lo itu aja. Mungkin kalau dari Fajri gimana nih? Dari gue tuh, gue setuju sama Hanif. Jadi kita bener-bener dari yang
hal-hal Simple kecil dulu aja lah. Simple Yang ada di kayak rakyat di atau di jalanan, kehidupan bener gitu. tuh jalanan. Sehari-hari. Terus Pada kayak hari- kita nggak nyelak antrian orang. segala Ya ya macam. itu penting Itu banget, penting apalagi banget, ya. wah Indonesia tuh Betul. sangat minim budaya ngantri mengantri teman-teman. Kayak di Alfa kan baris itu nggak ada. Iya. Cuma kita Nyelak selek lagi aja. Iya. ibu-ibu Aduh. tuh udah tuh kacau itu Iya, udah. kacau banget. Kayak No ngantri- offense ya. Betul. Kayak ngantri pom bensin aja gitu. Iya yang simple aja kayak Kan gitu. banyak tuh kasus jadinya. Makanya ya paling itu udah paling benar-benar paling simpel sih buat Yang ada di gua. kehidupan lah. Mm-mm. Iya iya iya. Yang itu aja. Oke, nextnya adalah kayak apa sih menurut lo kayak peran Pancasila dalam membentuk karakter dan perilaku nih terutama bagi warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Karakter. Oke. Dari Oh, Fajri dari kali ya. boleh. Kalau dari gua peran Pancasila itu sangat penting ya buat negara ini. Karena kan itu ideologi kita. Iya iya. Benar-benar dasar negara kita, tujuan hidup kita sebagai rakyatnya. Jadi dari sila pertama, kedua sampai kelima itu menurut gue itu perannya sangat-sangat penting buat seluruh rakyat Indonesia. Karena kalau misalnya mereka nggak ngelakuin satu, itu menurut gue bakal ada nggak keseimbangan. Iya, betul. Jadi bakal pasti ada kayak cekcok lah. Nah, gitu. Seimbang lah ya. Betul. Kalau dari lu Hanif nih gimana? Ya mungkin nggak beda jauh ya dengan teman gue ini Pak. Jadi ya Pancasila karena ibaratkan kita membangun rumah butuh pondasi gitu. Ya benar. Nah, Pancasila Gak bisa satu Iya doang betul kan. iya. Pondasi makanya di Pancasila itu ada 5 kan. Nah 5 pondasi itu termasuk penting-penting. Kita harus bisa mengaplikasikan Betul. kelima sila itu Iya kan. dalam Nggak kehidupan bisa kita. satu. Nah, betul. Kayak setiap mau membangun negara itu pasti memiliki pondasinya masing-masing, pilar lah, pilar yang Iya, kita pilar. untuk tekunin atau kita pertahankan gitu. Karena kalau tidak ada pondasi yang Pak Jadi Nggak bilang bisa. nggak bakal bisa, bakal runtuh, nggak bakal bertahan Nggak lama. sebelah. Iya betul, Benar. nggak bakal bertahan lama negara itu. Nextnya adalah kayak bisa nggak lo ngasih contoh gimana penerapan nilai-nilai Pancasila nih untuk memperkuat kesadaran bela negara di tengah masyarakat kita ini yang Saat- simple aja kok. Saat ini ya, Hmm. mungkin gue Dari boleh lo, jawab iya, kan? iya. Saat ini paling simple ya. Saya mungkin ngambil dari kasus sekarang nih baru mungkin penyakit ya, karena penyakit ya, COVID, karena lagi naik tuh Jakarta. Iya, iya. Paling simple tuh kita taati nah, yang untuk pakai masker, Protokol kesehatan iya betul, protokol kesehatan untuk dan menghindar 5 meter, Kerumunan. iya betul, kerumunan gitu. Jadi kita emang balik lagi ke kita untuk menaati, untuk membangun dah. Apa tadi itu? Sorry maaf. Memperkuat kesadaran. Kesadaran diri ya. Contohnya kesadaran diri kita dalam memakai masker gitu kan. Kan Itu udah salah satu bentuk Betul, ya. pengaplikasian bela Mengaplikasi- negara iya, juga kan. betul. Secara simple aja gitu. simpel aja karena ya jadi mas lagi dengan Kak CK kan tadi bilang untuk kehidupan lah, untuk Iya, yang iya, sekarang lagi sekarang ya. sehari-hari masyarakat Iya gitu betul. kan. Yang lagi sekarang gitu. Oke, kalau dari Hanif kan itu nih, gimana nih? Kalau dari Kalau- Fajri. Oke, kalau dari gua kan kita apa pertanyaannya memperkuat ya, memperkuat. Gua ambil dari konten-konten kreator Ya, boleh. yang buat bikin konten tentang negara ini, yang memperkuat, mempersatukan kayak Pandawa mungkin ya? Oh bisa tuh. Terus satu juga yang bikin lagu buat 17-an. Oh iya benar-benar. Terus kayak ada yang apa EO yang buat apa? IO. Aduh, yang buat acara-acara. acara 17-an tuh apa sih biasanya? Panitia. Iya kayak gitu atau Itulah ya contohnya. terus Ya juga kadang ada mereka ini jarang diapresiasi nggak sih? Betul, dan yang maksud terpublis gua ke tuh. Iya iya iya. Mereka Jadi kerja di mereka tuh belakang. kita tuh dari kita sendiri nih memperkuat orang-orang, apresiasi lah minimal. Ya, Biar mereka tuh oh iya, gua yang apresiasi nih Orang-orang ada ini yang tuh ada juga. Iya Oh, betul, iya, menghargai betul. lah gitu minimal. Jadi gue pengennya gitu doang Oke, sih. itu dari lo kayak gitu. Oke Iya, nih, betul. pertanyaan yang terakhir ya teman-teman. Terakhir, Kayak pandangan lo berdua nih, gimana sih apakah terdapat tantangan khusus gitu dalam gimana lo mengimplementasikan Pancasila gitu sebagai panduan etika sosial untuk membangun kesadaran bela negara? Boleh. Gimana? Apa ada tantangannya nggak sih? Tantangan di masyarakat ya. Iya, kalau Oke. menurut lo, kayak misalkan lo pengen mengaplikasikan sesuatu, Kayak apalagi yang ini kan tadi tentang lah. etika sosial kan, Iya, nah lo bener. ada tantangan nggak sih? Dari lo aja deh, kayak gimana? Paling tantangan Ada susahnya nggak sih? susahnya ada Apa tuh? diri sendiri untuk mengaplikasikan Iya, karena itu benar. jangan kan gini kita suruh untuk orang ya untuk menaati itu bla 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 apalah ke diri kita sendiri Karena masih males iya sih. betul Nggak usah karena bohong lah ya. budaya kita emang malas kan Iya. tantangan itu sebenarnya balik lagi kita di sendiri Iya, iya. menghilangkan rasa Malasnya. yang ya wow yang negatif itu karena gini sebuah tantangan pasti balik lagi ke diri kita sendiri untuk mengaplikasikan sebuah atau yang baik atau membangun negara gitu Iya. karena kalau dari kita sendiri kita mengaplikasikan yang baik nah ntar di daerah atau lingkungan kita sekitar bakal mengikuti arus gitu Benar-benar FOMO lah ya. Iya, istilahnya. FOMO, betul. Benar-benar Betul. FOMO. mungkin ya itu Oke, kalau dari lu Fajri apa Kalau sih gua, tantangannya? Tantangan ya buat gua itu
apa ya, gagasan, bukan gagasan, tujuan. Kayak misalnya Tujuan gini, lo. bukan gue sebenarnya, kayak lebih ada beberapa oknum yang nggak bisa gue sebutin, Iya, itu betul. punya pola pikir berbeda daripada apa yang sudah ditetapkan. Oke, Iya, oke, betul. oke. Ya kan? Berbeda misalnya- pandangan ya? Iya, jadi ada aja orang-orang kita udah ngejadiin kayak gini nih. Dia malah Iya, malah Keluar jalur rese sendiri, nih. iya. Iya, itu tuh menurut gue tantangan berat buat negara ini. orang-orang itulah, Betul, oknum-oknum itu gue itulah. nggak mau sebut ya. Iya, Iya, betul. Oknum itu no lah. offense ya. Offense, gue nggak tahu apa-apa ya. Iya. Kayak gitulah. Terus juga kalau buat diri sendiri benar kata Hanif, itu emang berawal dari diri sendiri. Tapi kan nggak selamanya kita menyalahin diri sendiri dong. Iya, Iya, betul. Tapi tetap aja kalau kita udah baik pasti ada aja orang yang Yang jahat. yang jahat, yang nggak jelas. Ya nggak sejalan sama kita, Iya, segala betul. macam. Itu makanya menurut gue tantangan yang terberat. Oke. Mungkin sih. kayaknya itu aja wawancara dari hari Iya. ini. Ya, thank you banget buat Hanif sama Fajri. Oke, dadah. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, diidentifikasi sebagai tantangan yang cukup besar. Faktor-faktor seperti pendidikan yang tidak memadai, ketidakpuasan terhadap pemerintah, dan isolasi sosial diidentifikasi sebagai penyebab kurangnya kesadaran ini. Dapat kita simpulkan dari wawancara kita tadi bahwa penerapan Pancasila dalam upaya membentuk kesadaran bela negara kita bisa mulai dari hal-hal yang cukup simpel, seperti mengikuti kegiatan keagamaan dan upacara. Nilai-nilai Pancasila juga dapat diaplikasikan dalam upaya membentuk kesadaran bela negara. Hal-hal kecil seperti kita bisa mengambil contoh yaitu menaati peraturan lalu lintas. Dengan hal simpel yang bisa kita taati ini, maka beberapa orang lainnya juga akan mengikuti dan menaati peraturan. Peran Pancasila dalam membentuk karakter dan perilaku warga negara juga sangat penting di negara kita. Mengingat Pancasila adalah ideologi dan pedoman bagi bangsa Indonesia. Hal-hal yang disebutkan tentunya tidak lepas dari beberapa tantangan seperti komitmen dari diri sendiri untuk bisa mengaplikasikan nilai-nilai bela negara.